Hey kawan, nama gue Zio dan welcome to Q&A. Hari ini gue bakal baca Q&A dari Q&A dari kalian. Tapi masih ada 409. Gue nggak tahu gue bisa baca semua apa enggak. Mungkin gue jadiin part, mungkin enggak. Tapi kita coba aja dulu, oke? Misalkan ada pertanyaan yang kalian yang belum kejawab, mungkin nanti bisa uh, tulis di komen aja. Bilang bang, kok apa pertanyaanku belum kejawab? Itu pertanyaannya beda padahal nggak sama yang lainnya gini. Nggak apa-apa, kasih tau gue aja, nanti gue bikin lagi Q&A yang selanjutnya mungkin, karena gue juga nggak pengen video terlalu lama, oke? Tapi yang pasti gue bakal coba untuk dari yang paling lama dulu, komen paling lama. Jadi gue pencet newest first, terus kita langsung ke paling bawah. Jadi kalau misalkan pertanyaannya udah pernah gue jawab atau pertanyaannya sama yang udah gue jawab, gue nggak akan baca, oke? Gue di Q&A sebelumnya gue kira akan ada yang kasih pertanyaan, kalaupun ada mungkin cuma 10 atau 5, tapi ternyata cuma berapa ya ngasih pertanyaan di Q&A sebelumnya, 4 apa berapa lupa, dari 4 sekarang 409. Oke, yang pertama ada Vin Surya, kapan nikah bang? Bulan Mei. Sekarang bulan Mei ya? God damn it, masa gue nikah gara-gara Q&A? Wah yalah, ini gini nih, kalau misalkan ngomong gak dijaga, jadi aja nikah gue. Penghulu mana penghulu? Penghulu sama tanah panjang gue. Jangan gara-gara nikah, buset. Tapi maksudnya bulan Mei adalah maybe yes, maybe no, itu zaman dulu, tapi gue rasa udah nggak lucu, jadi ya udah lewat aja, skip. Bang, tujuan gitu apa? Tujuan gue nge-YouTube gue pengen ngehibur orang, gitu doang. Tujuan pengen ngehibur orang doang. Kalau gue ngerasa udah ngehibur orang, gak tau kenapa gue puas. Jadi kalaupun di dunia nyata pun, kalau misalkan gue lagi jalan sama siapapun gitu, terutama sama nyokap gue ya, karena gue sering bercanda tuh sama nyokap gue. Buat gue ngeliat nyokap gue ketawa, ngeliat nyokap gue seneng, itu gue udah puas. Dan bukan cuma ke nyokap gue doang, bahkan ke orang lain pun juga, kayak misalkan waktu gue masih punya pacar, gue mungkin nyoba bercanda sama pasangan gue, dan ngeliat dia ketawa, dia ngeliat senyum, tuh gue udah puas sih. Bang, kenapa lu murah senyum? Gak tau kenapa, dan itu dari kecil gue. Dari kecil gue dulu, ini cerita beneran, kalau misalkan gue ke rumah saudara gue, sama tante gue baru belum masuk rumah, baru mau masuk rumah pun, baru masuk pintunya, gue senyum gitu. Pas ngeliat saudara-saudara gue, ngeliat tante sama om gue senyum, makanya gue udah panggilnya Mr. Smile dulu tuh. Dan sempet hilang Mr. Smile gue kuliah, waktu gue ke SMA. Tapi gue rasa karena YouTube, Mr. Smile itu balik lagi kayaknya. Gue pengen bikin YouTube terinspirasi dari siapa? Gue pengen bikin YouTube terinspirasi dari Jacksepticeye, PewDiePie, Markiplier. Mereka bertiga yang benar-benar ngebikin gue waktu awal gue pengen bikin itu. Gitu sih. Dan kenapanya ya, gue rasa gue udah jawab, gue pengen hibur. Gitu aja. Bang, bangun-bangun kaget gak lihat subsnya naik banyak? Gue belum tidur waktu itu. Waktu kejadian itu gue belum tidur sama sekali. Dan justru sudah kejadian itu baru gue tidur. Jadi ya, gue belum tidur waktu itu. Kapan boleh live stream bang? Beri juga nggak apa-apa. Gue live stream nanti hari Rabu malam. Gue bakal live stream. Jadi ya kalau misalnya lu nungguin, siap-siapnya nanti hari Rabu. Tapi jangan berharap 100% sama ya kalau gue konten sama live stream, karena gue jujur, gue orangnya pendiam. Gue bukan sosokan bilang sosokan lu ngaku-ngaku pendiam, tapi beneran gue orangnya pendiam. Apalagi kalau interaksi sama orang gue pendiam, karena gue takut salah ngomong, gue takut omongan gue nggak masuk atau nggak sepemikiran. Itu yang bikin gue jadi pendiam kalau gue ketemu sama orang. Dan gue rasa karena live stream interaksi, dan juga kalau misalkan gue di dunia nyata gue interaksi sama orang, gue ngerasa kayaknya gue bakalan sama di live stream sama gue sama gue di dunia nyata. Gue takutnya kayak gitu. Bang, tanggapan atau ekspresi lo gimana waktu tahu sub gue mendadak naik? Gue langsung ke ibu gue. Jadi ibu gue udah bangun, gue kasih tau, mah ini tiba-tiba subs naik, komen banyak. Terus habis itu juga gue bilang, ada yang komen nih dari Bang Brendo, reaksi ke channel gue, ke channel Dio. Waktu itu gue ngomong ke nyokap. Kita juga ngeliat live streamnya. Waktu itu live streamnya udah beres, masa Bang Brendo udah selesai live stream. Kita ngeliat bareng gue sama nyokap, ngeliat bareng Brendo. Overwhelmed banget, bener-bener banyak banget perasaan yang ada di diri gue. Dan perasaan senang, perasaan bahagia, perasaan bangga, perasaan
Heran juga ada, heran, bingung ada. Karena gue nggak tahu kenapa Bang Rendo ngelakuin itu. Waktu itu gue nggak tahu, dan pas gue tonton, ya alhamdulillah ternyata Bang Rendo salah satu orang yang juga apresiasi sama apa yang gue lakuin. Dia ngehargain gue karena gue konsisten, dan gue harap juga Bang Rendo juga terhibur sama video gue. Dan sekarang karena Bang Rendo udah ngelakuin ini, udah ngebantu banget channel ini, gue sebagai gantinya gue harus bisa mempertahankan, gue harus bisa nggak sia-sia Bang Rendo buat ngasih tahu channel gue, juga minta viewersnya buat subs ke gue harus bikin itu nggak sia-sia semuanya, gue harus bisa mempertahankan. Gitu sih tanggapan dan ekspresi gue. Enggak bang, direct Bang Rendo bukan seneng lagi, gue nggak tahu sebutannya apa, lebih dari seneng sumpah, gue nggak tahu lagi sebutannya apaan. Bang, YouTuber gaming Indonesia yang buat abang termotivasi selain Bang Rendo? Mungkin kalau YouTube gaming Indonesia gue kalau selain Bang Rendo mungkin Bang Reza Arab kali ya. Itu Karena Bang Reza Arab salah satu YouTuber yang gue juga tahu maksudnya gue ngikutin juga perkembangannya kayak gimana, gue lihat juga kayak gimana, walaupun gue nggak secara langsung ya, karena gue nggak sering nonton Bang Reza Arab, tapi karena Bang Reza Arab kayak masuk berita dan segala macemnya, dan juga Bang Reza Arab Twitter juga, karena gue sering banget main Twitter, jadi gue juga suka ngeliat tweetnya Bang Reza Arab. Bikin gue respect sih, terutama waktu kejadian COVID kemarin. Bang Reza Arab itu salah satu yang gencar buat ngebantu orang-orang, bahkan dia tuh di Twitter tuh nyari influencer sama nyari artis-artis yang mau ikut sama dia buat ngebantu orang-orang yang COVID. Waktu itu tuh kejadiannya karena orang-orang tuh banyak yang di pinggir jalan gitu, masalah Bang Reza pengen nyewa kayak semacam tempat kayak aula gitu, gue lupa, pokoknya tempat yang besar aja untuk orang-orang tuh supaya nggak tidur di jalanan, tidurnya di gedung gitu. Maksudnya gedungnya itu bukan gedung rumah, tapi seenggaknya ya bisa mereka tuh nggak di pinggir jalan lah gitu. Sampai akhirnya tuh dibantu sama Pak Anies, gue lupa di mana gitu jadinya. Genre game favoritmu apa bang? Kalau genre favorit mungkin RPG kali ya, gue suka RPG. Walaupun juga gue suka juga sih genre-genre lain, fighting dan juga horror segala macamnya gue suka. Tapi kalau misalkan yang favorit RPG, gue suka RPG. Apa motivasi abang selama 3 tahun ini tetap konsisten upload video di YouTube? Motivasi gue ya soal gini, gue selalu motivasi gue itu yang paling utama adalah diri gue sendiri. Gue coba selalu ingat kenapa ngelakuin ini, apa yang gue pengen dari ini. Terus habis itu baru dari situ gue ngeliat juga orang sekitar gue, kayak contohnya nyokap gue udah bilang di video reaksi kalau nyokap gue itu nyuruh saudara-saudara gue buat sub ke gue, bahkan bukan cuma saudara-saudara doang. Kita lagi di Indomaret, itu bisa mbak-mbak kasir Indomaret tuh disuruh subscribe ke gue. Itu nyokap gue tuh kayak gitu tuh. Karena bener-bener nyokap gue bener-bener support gue banget, bener-bener gila banget support guanya. Jadi bener-bener orang yang gue nggak kenal pun itu bisa sama nyokap gue disuruh subscribe ke gue. Jadi itu gue ngeliat nyokap gue udah bener-bener support gue, nyokap gue percaya sama gue, nyokap gue ya berarti gue juga yakin nyokap gue juga berharap gue juga sukses di YouTube. Dan itu yang bikin gue juga masih sampai sekarang masih konsisten. Walaupun sebenarnya juga apa yang jadiin gue motivasi gue untuk konsisten gak bisa juga buat semua orang, maksudnya nggak bisa buat bener-bener buat semua orang, karena mungkin juga ada yang beda sama gue, hidupnya beda. Tapi kalau buat gue pribadi itu sih motivasi gue. Yang pertama adalah diri gue sendiri, baru orang lain. Abang wibu ya? Ini udah pernah gue jawab. Gue nonton anime, jadi gue wibu nggak? Bang, kuliah atau enggak? Kalau kuliah jurusan apa dan berapa umur abang? Gue kuliah di Unpas, Universitas Pasundan. Dan gue jurusan gue hubungan internasional, dan umur gue 27 tahun. Itu termasuk tua, 27 tahun untuk kuliah, terutama kalau gue S1, karena gue S1. Bang, ada rencana gak main game yang lagi naik sekarang? Atau abang konsisten sama game pilihan abang sendiri? Kalau konsisten sama game pilihan gue, itu udah pasti gue bakal konsisten sama pilihan gue sendiri. Tapi juga gue bakalan main game yang lagi naik juga. Kalau misalkan gue ngeliat gue bisa jadiin konten, gue tertarik sama gamenya, gue pasti bakal jadiin video, gue jadiin konten. Nama asli lu siapa bang? Nama asli gue gak akan sebut full, tapi gue bakalan sebut nama asli gue yang emang sering dipanggil sama keluarga gue, yaitu nama asli gue Ramzi. Ya artis pelawak, tapi sekarang kayaknya dia jadi presenter ya.
presenter dangdut gitu kok nggak salah. Terus habis ini ada pertanyaan, beberapa pertanyaannya udah gue jawab, tapi dia ada pertanyaan lagi yang lainnya sih. Jadi gue bukan jawab yang belum pernah gue jawabnya. Oke, itu lahir di kota mana bang? Gue lahir di kota Jakarta. Gue lahir di Jakarta. Terus habis itu bikin konten YouTube-nya di mana? Kemarin-kemarin gue bikinnya di Jakarta karena lagi COVID, jadi gue pulang balik kampung, jadi gue tinggal sama orang tua gue. Tapi untuk sekarang karena gue udah balik, karena ntar lagi juga ada kuliah tatap muka, gue bikinnya di Bandung. Terus habis itu udah punya pasangan gak bang? Belum. Gue gak punya pasangan. Dan juga sebenarnya rada kompleks sih kalau masalah percintaan ya. Rada kompleks kalau buat gue. Tapi untuk kalau ditanya gue punya pasangan apa enggak, gue gak punya pasangan. Bang, live streamingnya di channel mana? Kalau bisa di channel ini aja. Gue yang pertama bakal di channel ini. Tapi nanti yang selanjutnya gue di channel yang satu lagi. Kenapa di channel yang satu lagi? Karena gue ngerasa mubazir kalau gue nggak di channel sana. Karena juga emang itu emang buat live streaming gitu. Jadi emang bener-bener live streaming, terus juga bisa bilang apa ya, replay ya. Replay live streamingnya juga semuanya ada di sana juga nanti. Kedepannya mau main game apa bang? Gue rasa gue main game horror. Antara gue bakal nanti game horror mungkin di hari Jumat. Gue upload game horror mungkin. Karena gue juga pengen nyoba nambah game. Tapi masa kalau gue terlalu nambah game atau sering nambah game, jadinya keteteran semua videonya, karena kan gue uploadnya sehari sekali ya. Jadi kalau misalkan gue terlalu banyak game yang gue mainin pun juga biasanya bakal keteteran, bakalan lama semua buat tamatnya. Takutnya kayak gitu. Nggak tahu mau nanya apa, gue nggak tahu mau jawab apa. Bang, kamu kelas berapa? Kalau aku masih SD kelas 3. Serius masih SD. Jadi manggilnya apa nih? Adik ya? Kan gue rasa Bang Winda juga sama viewersnya manggilnya adik kan? Abang udah nggak sekolah adik, abang jadi nggak ditanya kelas berapa, biasanya ditanyanya semester berapa, karena abang kuliah, udah nggak sekolah, udah lulus sekolah, bukan udah nggak sekolah. Kalau udah nggak sekolah kayaknya gue drop out, atau gue dikeluarin dari sekolah, udah lulus sekolah. Strategi untuk membangun ciri khas tersendiri ada nggak bang, agar bisa bersaing di industri content creator? Kalau jujur gue belum ada strategi gue untuk membangun ciri khas tersendiri, kecuali gue jadi apa yang gue lakuin sekarang pun itu sesuai kemauan gue, apa yang gue mau, dan mungkin itu yang ngebikin juga di video-video gue kelihatannya ya kayak gitu loh, gue kayak gitu. Jadi ya gue nyoba untuk sebisa mungkin gue ngelakuin apa yang gue mau sih. Kalau gue ngelakuin apa yang gue mau ya mungkin nanti ciri khas tersendiri gue keluar mungkin. Jadi ya, tapi untuk simpelnya strategi untuk membangun ciri khas tersendiri ada nggak bang? Gue nggak ada strategi. Rencana abang buat channel ini apa? Rencana gue belum tahu, gue belum ada rencana apa-apa, karena gue masih nikmatin dulu apa yang ada di depan gue, apa yang sekarang lagi dijalanin, gue coba nikmatin dulu. Jadi ya, untuk rencana, gue rasa gue ngikutin aja dulu alurnya kayak gimana, baru nanti mungkin ada perubahan atau apa, pasti bakal kelihatan kok nanti perubahannya apa, dan pasti gue bakal bilang kok. Mungkin juga gue juga pengen ada interaksi juga, walaupun nggak live streaming, tapi interaksi kayak gini, kayak Q&A ini contohnya. Gue juga pengen ada kayak interaksi kayak gini. Halo juga Akbar. Akbar 09. Kenapa abang pakai mic itu terus? Karena ini satu-satunya mic yang gue punya. Dan ini pun gue lupa bawa buat dirinya. Jadi ini nih kalau kalian lihat ini biasanya ada buat sangkutannya. Itu ketinggalan. Sangkutannya ketinggalan. Jadi ini makanya gue pegangin mic-nya. Dan mic ini juga gue gratis. Gue nggak beli. Walaupun gini, mic pertama gue beli, tapi rusak, bener-bener rusak, kabelnya tuh copot, nggak bisa dipasang sama sekali lagi. Terus habis itu waktu itu gue masih punya pasangan, dan pasangan gue ngebeliin gue mic ini. Jadi ini mic dari mantan gue. Dan kalau kalian nanya mantan gue sekarang kemana, mantan gue udah nikah. Gue udah tinggal nikah. Tapi juga untungnya mantan gue nggak minta micnya balik sih, atau sengaja balikin duit buat beli mic. Untungnya mantan gue nggak split itu. Abang kepikiran nggak buat konten random? Ada, gue ada kepikiran buat konten random. Tapi kalau misalkan kontennya masak, makan, atau challenge, gue nggak tahu. Tapi konten random nanti ada. Karena gue dulu itu suka nonton film sketsa. Dan acara TV di sketsa itu kan dia bercandaan tapi pendek videonya. Dan gue pengen kayak ngebikin gitu, tapi gue masih belum ada ide atau apapun. Jadi intinya ada, tapi nggak tahu kapan. Bang, Panco lawan Brindo, gas. Lu pengen tangan gue patah. Gue sekurus ini loh. Kalau nanti gue panjang sama Bang Brendo, jangan tangan gue patah. Gue setiap hari jalan kayak gini nih, karena gue udah kalah Panco sama dia. Tangan gue udah patah. Bang, kapan main game Hello Neighbor? Soalnya seru itu.
Gue nggak tahu karena gue jujur gue udah nonton orang-orang main Hello Neighbor dan gue jujur gue kurang tertarik sama gamenya. Gue nggak penasaran juga sama gamenya. Walaupun sebenarnya juga gue yakin seru sih, gue yakin seru. Gue bukan maksudnya gue nggak suka sama gamenya atau benci sama game enggak, tapi gue kurang tertarik sama gamenya. Jadi gue nggak tahu gue bakal mainin apa enggak. Bang, game apa yang kamu suka dan sudah berapa lama bermain game? Oke, yang sebelumnya tuh nggak salah genre kan ya? Oh ini gamenya. Kalau gamenya gue paling suka ya Final Fantasy 9. Kan juga genrenya gue suka RPG kan. Final Fantasy 9 paling gue suka dari gamenya, gue suka dari gameplaynya, gue suka dari karakternya, gue suka dari ceritanya, gue suka bahkan lagunya lagu kedengarannya lagu klasik tapi itu lagu suka banget gue. Dan ada lagu apa? Bahkan gue sempat ada satu lagu yang Final Fantasy 9 itu gue nangis dengernya, gue nggak tahu kenapa gue nangis dengernya. Ya itu Final Fantasy 9 sih menurut gue masih the best buat gue. Walaupun ada Final Fantasy 7 dan gue rasa Final Fantasy 7 tuh banyak juga orang yang suka. Kalau gue pribadi gue suka Final Fantasy 9 bro. Dan berapa lama main game? Gue main game dari TK atau awal SD. Jadi antara kelas 1 SD atau gue mau lulus TK. Karena waktu itu gue nggak tahu PlayStation sama sekali, gue nggak tahu game sama sekali. Bahkan waktu itu tuh dulu gue punyanya Game Boy gitu. Game Boy pun itu juga punya abang gue. Nah terus habis itu bokap gue tiba-tiba pulang dari rumah bawa PlayStation 1, bilangnya buat gue. Tapi semakin gue dewasa, gue rasa itu bukan buat gue tapi buat diri dia sendiri. Karena kalau gue inget-inget lagi waktu gue punya PlayStation itu, kalau bokap gue lagi libur, bokap gue yang main game, gue nggak boleh main game. Oke, ini ada pertanyaan yang sebenarnya udah gue jawab tapi dia ada bilang live bareng Bang Winda dong. Gue nggak enak buat minta Bang Winda live sama gue karena gue ngerasa apa yang Bang Winda udah lakuin pun itu udah terlalu udah terlalu mahal banget, udah terlalu susah banget didapetinnya. Jadi gue takut kalau gue minta live bareng sama Bang Winda jatuhnya gue kayak udah dikasih udah dikasih hati minta jantung. Gue takutnya kayak gitu. Bang, kalau dari request mainin game dari viewers lah sesi nggak? Gue CC kok, gue lihat gamenya dan kalau gue tertarik, gue suka gamenya atau gue sengaja ngerasa gue bisa jadiin konten, gue pasti bakal mainin gamenya. Kenapa pakai kacamata bang? Gue kalau pakai kacamata jadi Zio, tapi kalau gue lepas kacamata gue jadi Ramzi. Lagi suka main game apa bang? Kalau buat sekarang kalau di luar konten ya, kalau di luar konten mungkin sekarang gue mainnya lagi seringnya FIFA, terus abis itu gue main Crusader Kings, gue juga main Rise of Nation. Kayaknya gamenya emang game cowok banget ya. Maksudnya kayak game mainstream banget gitu loh. Gue main FIFA. Tapi ya itu, gue suka main FIFA, tapi FIFA pun gue mainnya manager, jadi gue sukanya itu karena gue bisa jual beli pemain. Bang, aku ganteng nggak? Oke, Irfando, gue masalahnya nggak terlalu jelas muka lu di fotonya itu. Tapi karena nama lu Irfando Putra, udah pasti cowok kan, namanya Putra. Jadi ya lu ganteng. Kapan cukur rambut bang? Gue nggak tahu kapan. Karena emang kalau misalkan dibilang gue pengen cukur, sebenarnya gue pengen cukur, tapi gue nggak tahu kapan. Dan kenapa gue pengen cukur? Karena poni gue kalau gue nggak rapiin kayak gini, itu sering nusuk mata gue masalahnya. Jadi ya gue belum tahu sih mau kapan. Tujuan abang YouTube selain menghibur penonton. Oke, kalau ini kan masalah berapa kali tujuan gue kan, tujuan doang, dan gue udah bilang menghibur. Dan dia bilang katanya selain menghibur. Kalau selain menghibur gue nggak tahu tujuan gue apa di YouTube. Kalau misalkan tiba-tiba bukan karena menghibur ya. Mungkin karena gue sebenarnya dari dulu pengen jadi entertainer. Entah itu dari gue ngebuat sesuatu, berkarya karena sesuatu. Entah itu karena musik, karena gue suka banget musik, suka denger musik. Dan gue dulu sempat ngeband, tapi ngebandnya pun juga cuman ngeband iseng itu sama teman-teman SMA gue. Dan sekarang pun udah nggak jalan. Terus juga gue dulu sempat nge-DJ. Nge-DJ pun gue juga udah berhenti karena kehidupannya gue nggak bisa, harus pulang malam atau pagi gitu, gue nggak bisa, badan gue nggak kuat. Gue juga dulu di SMA sempat masuk teater, ikut ekskul teater. Jadi gue sebenarnya emang pengen jadi entertainer sih sebenarnya. Tapi ya gue rasa karena wadahnya di YouTube, jadi juga ibaratnya tersalurkan kayaknya di YouTube. Kesibukan lu selain bikin konten apa bang? Kesibukan gue selain bikin konten itu kuliah, itu yang pertama. Tapi juga gue ada usaha juga. Gue usaha bikin kaos. Kalau boleh gue promosi, kaos gue namanya Ide Stories. Dia ini kaos distro, kayak kaos distro, tapi dia itu gambarnya itu gambar hantu-hantu Indonesia. Karena gue ngerasa kayak bener hantu Indonesia tuh bisa dibikin keren. Karena gue ngerasa waktu dulu tuh film-film Indonesia
ngebikin hantu Indonesia itu jadi jelek. Tapi kok sekarang ini gue tahu kok ada beberapa film yang itu keren banget, dan juga banyak juga yang nontonnya, dan juga bener-bener beda dibandingin zaman dulu. Itu bagus banget, gue suka banget sekarang film-film Indonesia tuh, film horornya tuh bagus-bagus banget. Dan gue ngerasa kaos belum ada gitu. Jadi gue mikir ya udah gue bikin aja kaos hantu Indonesia, dan yang ngegambarnya pun gambar pakai tangan. Itu teman gue sendiri, dia ada channel YouTube-nya, kalau kalian pengen ngecek, dia di channel YouTube itu bikin tutorial gambar realistis, namanya Play Arts. Jadi kan kalau pengen ngecek, gue tinggal di deskripsi juga kalau kalian pengen lihat, oke? Dan juga gue ada ada cafe di Cariu Bogor, namanya Lembah. Ini ada IG-nya kalau kalian pengen ngecek, gue juga nanti ninggalin deskripsinya kalau yang semua yang gue sebut. Terus juga Lembah Cariu ini salah satu yang gue harus bolak-balik dari rumah gue ke Lembah Cariu. Jadi juga gue kadang-kadang suka jauh dari komputer karena gue harus ke situ. Dan bahkan waktu gue Bang Windah itu live streaming, gue baru banget pulang dari Cariu Bogor itu, dan gue nggak bisa tidur waktu itu kejadiannya. Jadi ya kalau kalian suka jalan-jalan, mungkin suka ke daerah puncak tapi lewat Cianjur misalkan, lewat Jonggol, itu ngelewatin Lembah Cariu, itu punya keluarga gue, bisa ngecek di sana. Terus juga kalian bisa ngecek IG-nya. Dan juga gue ada juga live streaming, tapi live streamingnya di HP, nama aplikasinya Miko. Gue ada manajemennya itu Ziodasit Management. Jadi kalau misalkan kalian mungkin ada yang nge-search gue nama Ziodasit di IG, mungkin juga keluar Ziodasit Management, dan namanya original banget. Kreatif banget namanya. Tapi itu di aplikasi HP masalahnya. Dan juga biasanya kalau live di sana nggak bisa live game. Dan juga kalaupun gue kadang-kadang suka live di sana, itu tuh gue live-nya sambil nyanyi biasanya. Walaupun suara gue nggak bagus-bagus banget, tapi gue sambil nyanyi biasanya. Nggak apa-apa kan, gue promosi sedikit kan. Bang, kamu punya target gak buat di YouTube? Gue nggak ada target. Gue coba ngikutin aja dulu atau ngejalanin apa yang ada. Kalau misalkan gue emang punya target, masa gini, gue bukannya gue ngenentang atau punya pemikiran orang itu nggak perlu target ya, enggak. Yang maksud gue, kalau misalkan target, kadang-kadang tuh target justru jadi, kalau menurut gue kadang-kadang suka jadi titik dimana pas kita udah nyampe targetnya kita bakal jadi lemes, bakal jadi nggak melanjutin lagi atau apa gitu. Jadi makanya gue nyoba sebisa mungkin sih untuk sekarang, intinya sih target gue untuk ngehibur orang aja sih. Dan gue ngerasa kalau ngehibur orang, karena gue setiap hari sekarang seenggaknya dapat respon, itu bikin gue juga makin semangat kalau gue gitu. Karena target gue ya itu sih. Tapi untungnya target gue itu nggak ngebikin gue ngedon. Gue jadi ya kontra sama omongan gue sendiri ya. Orang yang paling menginspirasi Bang Zio buat nge-YouTube selain PewDiePie siapa Bang? Jeff Setikai sama Markiplier. Itu mereka bertiga menginspirasi gue dari awal. Tapi ya buat sekarang ada Bang Brendo, ada Bang Windah. Niat mau main game jadul nggak Bang? Ada, gue bakal niat main game jadul. Mungkin suatu saat nanti. Dan juga gue pernah kok mainin game jadul. Kalau kalian mau, kalau kalian ya, kalau kalian mau, kalian bisa lihat di channel gue. Kalian bisa search. Gue pernah main game Twisted Metal. Gue mainin game Teletubbies. Bahkan gue ada mainin game Barbie, game Bratz. Apa lagi yang zaman dulu tuh? Road Race, gue mainin Road Race. Jadi bisa dicek di channel ini, oke? Bang, tim bubur diaduk apa bubur nggak diaduk? Gue bubur diaduk, karena kalau nggak diaduk bumbunya nggak rata. Oke, ini dia pertanyaannya, udah gue jawab semua. Tapi sih dia ada omongan kalau ada waktu lebih, luangin waktu ke YouTube lagi, termasuk gabung komunitasnya, kayaknya lu bakal dapat lebih dari ini deh. Gue nggak tahu komunitasnya di mana. Gue bahkan jujur gue kalau buat YouTube Indonesia gue nggak terlalu ngikutin banget, karena gue bilang kan gue inspirasi dari 3 orang, dan 3 orang itu bukan orang Indonesia, jadi gue lebih taunya YouTube luar daripada YouTube Indonesia. Walaupun gue bukan berarti gue masuk gabung YouTube luar ya, enggak, tapi maksudnya gue tahu perkembangan di sana kayak gimana dan apa gue tahu. Tapi di Indonesia tuh gue kurang banget, dan gue harus kejar itu lagi. Gue harus tahu banget YouTube Indonesia, karena ya gue YouTuber Indonesia gitu, gue harus tahu ini jadi PR buat gue sebenarnya. Gue harus cari tahu lagi tentang YouTube Indonesia. Gue harus ngikutin perkembangannya dan semuanya. Bang, lo dari editor nggak Bang? Ada, gue dari editor.
namanya Ramzi. Bang, kenapa nggak main game horror kayak youtuber lain? Gue main kok, main game horror, tapi juga ada game horror yang gue nggak tamatin. Tapi kebanyakan gue tamatin sih game horornya, cuma satu doang gue nggak game horror yang gue nggak tamatin. Jadi bisa dilihat di channel gue, bahkan di menu utama channelnya itu udah langsung playlistnya. Ada playlist game horror, jadi kalian bisa juga nge-scroll di bawah, ngeliat di bawah, pas di menu utamanya itu. Ya itu. Nah, untuk sementara sebelum gue main game horror yang lainnya yang baru, mungkin bisa game horror yang ada dulu sebelumnya. Bang, mau tanya, udah tahu belum kalau YouTube-nya subscribernya nambah? Ceritain bang, apakah belum tahu? Gue udah ceritain dan ya gue udah tahu. Ilham itu siapanya lu bang? Gue nggak tahu Ilham itu siapa, tapi tuh Ilham baik banget sama gue nggak tahu kenapa. Baik banget sih Ilham. Perasaanmu saat tahu Bang Winda promosiin YouTube-mu gimana bang? Apa ada pesan yang disampaikan ke Bang Winda? Pesan yang mau gue sampaikan ke Bang Winda, gue harap Bang Winda sehat selalu. Gue harap Bang Winda sukses selalu, setiap hari makin sukses, lebih sukses dari sebelum-sebelumnya, bahagia dari sebelum-sebelumnya. Terus juga mungkin kalau misalkan ada keinginan Bang Winda yang belum tercapai, insya Allah gue berharap Bang Winda bisa mendapatkan apa yang diinginkannya lebih cepat. Karena emang Bang Winda tuh udah terlalu baik banget sama gue, dan kalaupun ada pesan, udah pasti pesan gue yang baik semua. Dan juga gue udah ngubungin Bang Winda juga lewat DM IG, dan Bang Winda juga udah balas. Jadi ya kalau misalkan emang langsung ke Bang Windanya, gue udah utarain semua ke Bang Winda. Tapi paling segitu dulu, walaupun gue baru setengah jam, tapi ini masanya kan juga kayaknya sedikit yang gue potong. Gue bikinnya baru setengah jam, dan juga masanya kemarin-kemarin juga kalian ada yang minta buat videonya jangan terlalu lama. Jadi ya gue sebisa mungkin ya jangan nyampe 30 menit, karena ini pasti nanti gue edit lagi, gue potong-potong lagi. Jadi gue rasa gue bakal bikin part kedua, dan nanti kalau misalkan kalian ada yang belum dijawab, nggak apa-apa, terus aja di komen bilang bang, pertanyaan gue belum dijawab, pertanyaannya nggak sama kok sama yang lainnya gitu. Itu nggak apa-apa, kalian terus aja di komen, nanti gue bakalan bikin part keduanya, oke? Karena ini masih banyak lagi, ini aja gue belum nyampe seperempat ini kayaknya. Apa udah seperempat ini? Intinya gue belum setengah. Tapi ke depan juga gue harap kalian terhibur. Gue mohon maaf kalau misalkan ada omongan gue yang kalian gak suka, atau pembawaan gue yang kalian gak suka. Gue cuma maksud kehibur. Sampai ketemu di Q&A part kedua, dan juga game-game yang lainnya. Dan bye-bye.